أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر أهل الحديث وجعل مراتبهم عالية في القديم والحديث والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الحوادث وعلى آله وأصحابه الذين تلقوا الأحاديث أما بعد. Alhamdu utawi jinis puji lillahi iku tangtu kadue Allah alladzi nadhara kang ngabagusaken ya Allah ahlal hadis ing ahli hadis wa ja'ala lan ngadadiaken ya Allah maratibahum ing pirang-pirang martabat ahli hadis aliyatan ingkang duhur bil qadimi ing dalam zaman dimin wal hadis lan zaman modern. Terhitung saja itu wal hadis lan zaman anyar zaman modern. Wassalatu lan utawi rahmat Allah wassalamu lan kahurmatan Allah ala sayyidina iku tetep ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalil hawadis kang leuwih utamane pirang-pirang kang anyar nyatane makhluk wa ala alihi lan ingatase kaluargane Kangjeng Nabi Muhammad wa ashabihi lan pirang-pirang sahabate Kangjeng Nabi Muhammad alladzina talaqau kang nampi langsung ya alladzina kita talaqi bertemu langsung menerima langsung alladzina talaqau kang nampi langsung ya alladzina al ahadisa ing pira-pira hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadhara ahlal hadis. Jenis puji hanya tangtu ke Allah. Biasa alif lam lapat alhamdu, benang alif lam lil istighraq. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kedua alif lam lil jinsi fi dimnil afrad, utawi jenis puji. Katilu alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrad, utawi sebahagian puji. Kaopat alif lam lil ahdi, yaitu utawi puji. Jadi alif lam lil istighraq, dua alif lam lil jinsi fi dimnil afrad, tilu alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrad, opat alif lam lil jinsi fi alif lam lil ahdi. Sadayana lillah, itu tangtu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Anu paling utama lam dina lillah lil ikhtisas di antara tilu wajah, lam lil milki lil istiqaq lil ikhtisas. Jadi alif lam lapat alhamdulillah alif lam lil jinsi, lillah dina lapat lam lillah lapat lil ikhtisas. Jadi lapat alhamdulillah lil jinsi dan lam lil ikhtisas, utawi jenis puji iku tangtu ka Allah. Baik itu puji qadim alal qadim, mujina Allah ngalamna Allah kana tatna, maupun puji qadim alal hadis, mujina Allah ka makhlukna, seperti muji Allah ka Kangjeng Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Mujina Allah ngalamna Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Katilu puji hadis alal qadim, muji makhluk bagus di Allah, seperti muji orang ka Allah cara alhamdulillah alhamdulillah. Ataupun ngalamna sesama makhluk Allah, puji hadis alal hadis. Di antara santri ka santri memuji, itu hakikatna muji ka Allah subhanahu wa ta'ala. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Jenis puji hanya milik Allah atau tangtu ke Allah. Alladzi nadhara ahlal hadis. Jadi di dia digunakan ilmu mbaghah.
digunakan ilmu juar makmun, ilmu budul juman. Alladzi nadhara anu ieu teh talmeh isyarah kana hadis sahih. Nadharallahu imra'an sami'a minna maqam syai'an. Wa bi riwayatin sami'a maqalat, banyak riwayat. Anu mana Allah Subhanahu wa taala nadhara ahlal hadis. Ngabaguskeun jeung ngaluhurkeun martabat ahli hadis. Sebagaimana doa Nabi nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an. Nu dimaksud ku lapan nadharallah yaitu adalah doa Nabi. Ay ayyuhsinallahu khalqahu wa yarfa'a qadrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngabaguskeun kana kejadian ahli hadis jeung ngangkat martabat ahli hadis. Dan doa Nabi pasti dijabah sakumaha Nabi nadharallahu imra'an sami'a maqala sami'a minna syai'an wa riwayatin maqalat. Semoga Allah ngabaguskeun ngangkat martabat ka seseorang anu nguping hadis ti kaula. Sanggeusna nguping paballaghah, dia sampaikan itu hadis, dia sebarkan itu hadis Nabi yang betul-betul hadis Nabi, bukan hadis palsu yang beredar seperti sekarang ini. Jadi disampaikan hadis Nabi kama sami'ah, sebagaimana dia dengar, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Paruba muballagin aw amin sami, banyak jalma yang manusia seueur manusia anu disampaikan hadis ternyata lebih paham tinimbang anu nguping hadis. Maksudnya faqad yakunu rawi sami'u laisa aliman wala faqihan. Terkadang anu ngariwayatkeun hadis, anu nguping kana hadis tidak alim dan tidak faqih, hanya sebatas dia hafal kana hadis lalu ditukil dipindahkeun ka muridna. Ternyata muridna lebih paham, muridna sebagai ulama, sebagai fuqaha, dari hadis yang dia dengar bisa diistinbat hukum. Contoh seperti misal Imam Syafi'i menang hadis di guruna Imam Waqi. Salah satu contoh, Imam Waqi nyampaikan hadis ka muridna ka Imam Syafi'i. Bukti hadis Nabi paruba mubalagin awamin sabiqin. Imam Syafi'i lebih paham makna dari satu hadis tentang hukum fikihna ketimbang anu langsung nguping Imam Waqi. Jadi seueur sebagai rawi riwayat hadis, nguping kana hadis sebatas hanya hafal, tidak alim, tidak fikih, tidak paham tentang fikihnya itu hadis, namun begitu diriwayatkan ke ulama setelahnya, ulama tersebut bisa mengistinbat hukum. Salah satunya yaitu contoh Imam Syafi'i, begitu pula Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Maka di dalam hadis nadharallahu imra'atan, tapi hadal hadis al-hasu ala hadis sunnati nabawiyah, di dalam hadis tersebut adalah motivasi, dorongan supaya orang sebagai umat Nabi betul-betul menjaga sunnah Nabi, betul-betul memelihara hadis Nabi. Sanggeusna dipelihara, yakin itu hadis Nabi bukan maudhu, bukan palsu, wa tablighiha linnas, disampaikan kurang. Mun baheula mah misal di Imam Musaddad ka Imam Bukhari, atau misalnya Imam Anas ka Imam Qatadah, disampaikan ayeuna ti kiai ka murid ka santri, santri diajarkeun deui. Wa fihi aidan bayanu fadlil ulama, di dalam hadis nadharallahu imra'an, di situ pun menjelaskan tentang keistimewaan ulama. Jadi Nabi menyatakan rubba mubalagin, tidak sedikit alias banyak orang disampaikan hadis lebih paham, lebih fikih terhadap hadis tersebut ketimbang yang menyampaikan. Wa ja'ala maratibahum 'aliyatan fil qadimi wal hadis. Nah, sekaligus di dalam alhamdulillahilladzi nadhara ahlal hadis, ieu teh isyarah nggunakeun ilmu balaghah, yaitu pengiring balaghah, ilmu bade. Alhamdulillahilladzi nadhara ahlal hadis di muqaddimah al hadis, seperti di kitab Mantiq Sulam, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri arba'inija, atau di Najwar Makmun alhamdulillahil badiil hadi. Menutur lapat al-badi jeung lapat al-niyat al-bayan, isyarah bahwa dina Najwar Makmun mereka jelaskan ilmu bayan jeung ilmu badi. Begitupun dina awal kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah syarah Al-Mandumatul Baiquniyah, di awal kata menyampaikan alhamdulillahilladzi nadhara ahlal hadis. Nadhara talmeh kana hadis Nabi anu sahih tadi, nadharallahu imra'an. Ahlal hadisna sebagai bade barokaatul istihlal. Jadi ciri seorang mu'allif nganggitnya ngajikan ilmu bade, paham kana ilmu balaghah, pasti di awal muqaddimahna make bade barokaatul istihlal. Naon bade barokaatul istihlal? Ayyatiyal mutakallimu fi tariqati kalamihi bima yushiru bi maqsudihi. Seorang mutakallim, muallif atau khatib, muballigh, di awal kalamnya
dia akan menyampaikan lapad-lapad yang memberitahu bahwa tujuan di akhir nanti dia akan menjelaskan. Seperti Ibnu Ahnal Hadis, isyarah bahwa yang akan dibahas di dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah itu tidak terlepas daripada ulama ahli hadis, baik dari mulai sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada para mu'allif, kutubus sittah dan lainnya. Wa ja'ala maratibahum 'aliyatan fil qadim wal hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan martabat-martabat ahli hadis aliyatan fil qadim wal hadis. Kedudukan martabat ulama-ulama ahli hadis aliyatan, tinggi fil qadim, baik zaman dulu wal hadis maupun zaman sekarang. Dari zaman dulu hingga sekarang ahli hadis adalah manusia yang tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa menyatakan wa ja'ala maratibahum aliyatan fil qadim wal hadis? Bahwa martabat ahli hadis itu adalah tinggi baik di zaman qadim dulu maupun di zaman hadis sekarang modern, tetap menyatakan hal tersebut bukan asal sekadar menulis. Pertama, tadi berdasarkan hadis nadarallahu imra'an. Yang dimaksud nadarallah, doa dari Nabi, ayyuhsinallahu khalqah wa yarfa'a qadrah. Semoga ahli hadis dibaguskan ku Allah, diangkat derajatnya ku Allah. Sedangkan doa Nabi mustajab. Dua, bukti keistimewaan ahli hadis, riwayat di dalam kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun. Dalam satu riwayat hadis yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Tidak akan, intinya akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang mereka dhahirin, selalu menampakkan benar itu benar, salah itu salah, menyampaikan kebenaran dalam situasi kondisi apapun. Sampai hari kiamat tiba akan selalu ada kelompok ini. Nah, dari sebut taifah tadi, siapa taifah tadi? Selain daripada ahlul jihad, ahli-ahli yang berjuang di jalan Allah menegakkan kebenaran, para ulama salaf memberikan tafsir hadis taifah. Satu, di antara tafsir taifah dirinya salah satu rawi hadis di kitab Bukhari, artinya masih guru Imam Bukhari, Imam Yazid bin Harun. Imam Yazid bin Harun ketika menyampaikan hadis tersebut, riwayat Imam Imran, kata Imam Yazid bin Harun, illam yakunu ashabal hadis fala adri man. Yang disebut taifah mansurah, kelompok umat Rasul yang dipuji oleh Rasul, yang dianggap luar biasa oleh Rasul. Siapa mereka? Kata Imam Yazid bin Harun, illam yakunu ashabal hadis fala adri man. Kalau mereka bukan ahli hadis, siapa lagi? Aku tidak tahu. Artinya mereka itu ahlul hadis. Dua, turun, naik lagi Imam Ibnul Mubarak, bukti bahwa menyebutkan mu'allim karena wajah ala maratibahum 'aliyatan fil qadim wal hadis bukan sekadar nulis, tapi bertanggung jawab berdasarkan dalil. Kenapa dikatakan bahwa Allah mengangkat martabat ahli hadis fil qadim wal hadis? Dua dasar dalil, hum indi ashabul hadis. Kata Imam Ibnul Barak, taifah, kelompok yang selalu menampakkan benar itu benar, salah itu salah, mereka menurutku adalah ashabul hadis. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal, illam yakunu ashabal hadis fala adri man. Kalau mereka bukan ahli hadis, aku tidak tahu siapa mereka. Artinya yang disebut taifah mansurah dhahirah yaitu ahli hadis. Selanjutnya masih ulama salaf, Imam Ali Al-Madini, termasuk rawi di dalam kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi. Kata beliau menyatakan hum ashabul hadis. Salah satu contoh di kitab Sahih Bukhari seperti hadatsana Musaddad bin Musarhad, qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan, an Syu'bah bin Hadad, an Qatadah bin Amr an Anas. Qatadah. Begitu pula ulama salaf yang lainnya seperti Imam Qutaibah, idza ra'aita rajula yuhibbu ahlal hadis, jika kau melihat seorang manusia cinta kepada ahli hadis. Siapa ahli hadis di situ? Satu, Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan, anu tadi rawi. Imam Bukhari Imam Musaddad bin Mulasad, Imam Musaddad di Yahya bin Sa'id al-Qattan. Jadi Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan itu guru Imam Bukhari. Jadi pertama Imam Bukhari menerima hadis dari Imam Musaddad bin Mustarhad, Imam Musaddad dari Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan. Nah, Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan ini ulama ahli hadis, termasuk Imam Abdurrahman bin Mahdi. Anu geus dijelaskeun biografina, kriteria Abdurrahman bin Mahdi dina kitab Ittihaful Murid, panjang riwayat Abdurrahman bin Mahdi. Salah satunya itu guru nyata Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama ahli hadis lainnya. Jika kamu melihat manusia mencintai mereka ahli hadis,
fa innahu ala sunnah, berarti orang tersebut tetap di jalur ahlus sunnah wal jamaah. Wa man khalafa hada fa'lam annahu mubtadi'. Siapa orang yang menyelisihi ulama ahli hadis seperti ulama tadi, maka orang itu adalah ahli bid'ah. Itu Qutaibah. Turun Imam Auza'i berkata kepada Imam Baqiyah, ya Aba Muhammad, ma taqulu fi qaumin yubghiduna hadis Nabi. Wahai Abu Muhammad Imam Baqiyah, Baqiyah pun salah satu rawi hadis Bukhari dan Muslim, apa pendapat kau tentang sekelompok manusia yang benci terhadap hadis Nabi? Ada orang benci kepada hadis Nabi, siapa mereka menurut pandanganmu? Imam Baqiyah menjawab, kaum musuh, mereka adalah kaum yang buruk. Sekalipun mereka ngaku umat Nabi Muhammad, tapi mereka membenci hadis Nabi, maka mereka adalah kaum musuh, kaum yang buruk. Lalu Imamun al-A'dham al-Imam Syafi'i menyatakan di antara kata Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqib Syafi'i, di antara kata-kata Imam Syafi'i, man katabal hadisa qawiyat hujjatuh. Dalam satu riwayat man ta'allamal hadis, namun di dalam kitab Manaqib Syafi'i Imam Al-Baihaqi menyatakan bahwa Imam Syafi'i menyatakan man katabal hadisa qawiyat hujjatuh. Siapa orang yang mencatat, menulis ilmu hadis, mempelajari ilmu hadis, menghafal ilmu hadis, qawiyat hujjatuh, maka akan kuat hujahnya, akan kuat argumennya. Jadi seluruh fikih dan usul fikih Imam Syafi'i sebagai pendiri usul fikih, beliau tetap mengambil dasar hukum awalnya dari Al-Quran dan hadis. Begitu pula para ulama setelah Imam Syafi'i masih banyak. Guru Imam Syafi'i menyatakan, ma'ubidallahu bisain abdullah minal hadis. Sengaja tadi panjang jadi dia dirahasiakan. Bahkan ulama mutaakhirin, ulama khalaf seperti Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan, wa qad kuntu fi mabadi'it talab qara'tu syai'an fi ilmil mantiq summa alqallahu karahatahu fi qalbi wa sami'tu anna ibn Salah abda bi tahrimihi fataraktuhu lidalik fa awadani Allah ta'ala anhu 'ala al-hadis alladhi huwa asyraful ulum. Kata Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti yang ratusan kitabnya dari berbagai part ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, tafsirnya dan para tafsir Jalalain, tafsir Al-Iqan, Durrul Mansur dan lain sebagainya. Begitu pula dalam ilmu mustalah hadisnya, Tadribul Rawi dan lain sebagainya. Begitu pula di dalam ilmunya tabalaghahnya seperti Ibnul Juman, Mursyidi. Di berbagai fan, Imam Suyuti, ulama yang luar biasa ilmunya, ratusan ribu hadis hafalnya, beliau mengatakan, "Kuntu fi mabadi'it talab." Aku permulaan menjadi santri, membaca tentang ilmu mantiq, mempelajari ilmu mantiq. Lalu aku tidak terlalu tertarik dengan ilmu mantiq. Setelah aku mendengar fatwa Imam Ibnu Salah bahwa ilmu mantiq itu haram, sebagaimana Ibnu Salah wan Nawawi haraman. Ngaji ilmu mantiq tapi tidak diperdalam ilmu mantiq. Ngaji paham, tapi tidak diperdalam oleh Imam Jalaluddin Suyuti, sehingga oleh Allah diberi pengganti yang lebih bagus daripada ilmu mantiq. Apa itu? Yaitu ilmu hadis allati huwa asyraful ulum, ilmu yang paling mulia setelah Al-Qur'an. Maka sing hade orang ulah sampaikan ngaji ilmu nahu, ilmu sor, ilmu mantiq, ai ilmu syariat dari kaji buat. Hati-hati. Sehingga Imam Jalaluddin Suyuti tabahur di antaranya di bidang tafsir, dua di bidang hadis, bidang fikih, bidang nahwu, bidang ma'ani. Jadi banyak kalau dibukukan tentang kemuliaan hadis, orang-orang yang mengaji ilmu hadis itu mungkin butuh berjilid-jilid. Di antara kitab yang menjelaskan tentang kemuliaan ahli hadis yaitu Imam Khatib Al-Baghdadi, kitabnya Syaraful Hadis. Namun hati-hati, setelah mendengar bahwa ahli hadis itu derajatnya tinggi, jangan sampai memberikan makna apalagi istidlal langsung dari hadis tanpa melalui ulama muhaddisin. Iya papakan, iya madar, iya pondasi. Kaji hadis asyraful ulum, kaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis seperti ilmu mustalah hadis. Tapi ingat, jangan sekali-kali menafsirkan hadis sesuai hawa nafsu. Harus menafsirkan, menjelaskan hadis sesuai para ulama ahli hadis. Imam Syafi'i ahli hadis, diistinbat menjadi fikih. Imam Hambali, semua ulama madzhab
Mereka tidak akan bisa mengambil dasar hukum kalau mereka tidak paham Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak yang hafalan hadis, termasuk nomor-nomor hadis, tapi sering kali mereka bertentangan dengan ulama hadis, seperti dengan Imam Suyuti, dengan Imam Nawawi. Salah satu contoh, kritikan orang-orang Wahabi terhadap Imam Ahmad Shawi Al-Maliki. Pada saat Imam Shawi Al-Maliki nerangkan ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Nah, dina tafsir Shawi di antara Imam Shawi ngomong wala yajuzu taqlidu ma adal madahib al-arba'ah walau wafaqa qaul as-sahabah wal hadits as-sahih wal ayat bal kharij 'anil madahib al-arba'ah dhalun mudil wa rubbama adaw dzalika lil kufri li'anna al-akhdha bi dhawahir al-kitab wa sunnati min usulil kufr. Kata Imam Shawi Al-Maliki, sebagai muqallid jangan sampai kita keluar daripada madhab yang empat, yaitu madhab Imam Hanafi, kedua madhab Imam Maliki, ketiga madhab Imam Syafi'i yang kita termasuk pengikutnya, keempat madhab Hambali. Kenapa Imam Shawi wanti-wanti? Beliau ahli tafsir, beliau ahli hadis, beliau ahli tauhid di berbagai madhab. Imam Shawi Al-Maliki mewanti-wanti jangan sampai kita keluar dari madhab yang empat. Bahkan beliau menyatakan walau wafaqa qaul as-sahabah, sekalipun secara zahirnya hukum itu mufakat dengan itu ucapan sahabat, atau secara zahirnya dengan hadis sahih, atau secara dengan ayat, langsung kita yang istimbat dari Al-Quran dan hadis tanpa melalui tafsiran-tafsiran para ulama salaf, terutama madhabul arba'ah, bal khariju 'anil madhabil arba'ah dhalun mudil. Keluar daripada madhab yang empat sesat, menyesatkan. Bahkan warubama ada dzalika lil kufri, terkadang keluar dari madhab yang empat itu bisa menjerumuskan dia kepada jurang kekafiran. Imam Shawi menyatakan di annal akhda bi dhawahiril kitab was sunnah min usulil kufri, karena mengambil secara dohirnya ayat, dohirnya hadis, itu salah satu biang terjerumusnya ke dalam jurang kekafiran. Omongan Imam Shawi Al-Maliki dibantah habis-habisan oleh Wahabi. Apa kata Wahabi? Memang al-asy'ariyatu syarrun minal khawarij. Asy'ariyah itu adalah lebih buruk dari kaum khawarij. Inna lillahi wa inna. Mereka mengambil tafsiran hadis Bukhari dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah al-Asy'ari asy-Syafi'i. Mereka mengambil kandungan dari kitab Asqalani, padahal para ulama muhaddisin tadi mereka adalah bermadhab, ada yang ke madhab Imam Syafi'i, ada ke madhab Imam Hambali, ada ke madhab Imam Maliki. Lalu ulama-ulama sekarang yang seperti Mujassimah menganggap sesat kepada mereka. Kenapa mereka menganggap sesat kepada ulama-ulama yang dulu? Ibnu Hajar Al-Asqalani padahal Asy'ari dan nyata Syafi'i, secara akidahnya Asy'ari, secara fikihnya Syafi'i. Dalil hadisnya diambil tapi mereka mengkafirkan, bahkan menyesatkan. Naudzubillah. Makanya itu apa? Gara-gara memahami Al-Quran dan hadis secara zahir. Salah satu contoh, ketika diberikan makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah tetap di aras, secara zahir Allah di aras. Innalillahi, paham seperti itu. Sedangkan aras itu makhluk, makhluk itu pasti ayat. Allah ngadamel aras bukan karena Allah butuh terhadap aras, melainkan Allah memperlihatkan kekuasaan Allah, keagungan Allah. Allah mawjudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Gara-gara memahami istawa di mana istaqarra, Allah bersemayam di aras. Dekatkan bahwa Allah bersemayam di aras, duduk di aras, bisa bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Begitu pula gara-gara dohirnya memahami bukan Qur'annya dan hadisnya yang salah, sampai-sampai ada yang dari kelompok mereka menafsirkan yadullah bahwa tangan Allah. Itu kan bahaya. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana ulama kita Asy'ari? Yadullah ay qudratullah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk. Kalau diambil secara zahir ayat, wa yabqa wajhu rabbika kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, seluruh makhluk akan rusak, wa yabqa yang tetap wajah Allah. Naman wajah Allah. Mereka anti kepada takwil, hanya tafwid, adalah takwil bagian daripada thariqatul khalaf. Jadi mereka sudah berani menyesatkan para ulama-ulama Asy'ari yang akidahnya sedangkan mayoritas di Indonesia Ahlussunnah Jamaah Asy'ari, di Mesir asal, dan paling banyak Siwatul A'dham itu Asy'ari dan Maturidi. Sementara kelompok-kelompok yang menyatakan al-Asy'ariyah syarrun minal khawarij, Asy'ari lebih buruk dari kaum khawarij, jelas ini orang-orang Mujassimah. Naudzubillah summa naudzubillah dzalik. Akibat apa? Akibat memahami hadis banyak dari secara zahir atau tekstual. Maka kaji hadis, kaji ilmu hadis, tapi kurang mengikuti cara tafsirna ulama ahli hadis. Jangan menafsirkan hawa nafsu sendiri, akibatnya terjerumus.
ngaji juar maknun teu paham kudu cuman teu karak ngaji hadis hiji langsung diistinbat langsung diistidlal bae ngaco. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil hawadis. Rahmat senaran hormatna Allah mugia selalu tercurah kepada pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalil hawadis, kang leuwih utama pirang-pirang makhluk, anu pang utama-utama. Menyebutkan afdhalil hawadis ayat makhlukat, makhluk paling istimewa, makhluk paling mulia adalah Nabi wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya anu disampaikan ku Imam Busiri, Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia dan akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidus saqalain, pemimpin jin dan manusia. Nabi Muhammad adalah sayyidul fariqain, pemimpin Arab dan non-Arab secara mutlak dunia dan akhirat. Walaupun orang-orang kafir banyak yang menentang, tapi Allah Subhanahu wa taala anu ngangkat derajat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakannya dan Allah yang memberikan jabatan kepada Nabi sebagai pemimpin dunia dan akhirat. Wa ala alihi wa ashabihi. Begitu pula rahmat dan hormat Allah, salawat dan salam Allah semoga selalu tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarga Nabi anu qarib yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, maupun keluarga Nabi anu ba'id, seluruh umat Islam walaupun tukang maksiat, muga-muga kenging rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Nya kitu deui wa ashabi, rahmat sekarang hormat Allah mugia dilimpahkeun deui ka para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu sifatna sahabat itu alladzina talaqaul ahadits, mereka yang menerima langsung hadis-hadis Nabi. Para sahabat itu langsung menerima hadis-hadis Nabi, baik itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi muncul pertanyaan, sahabat yang begitu dari penderitaan dari awal sampai Rasulullah wafat yang banyak berteman dengan Nabi, Abu Bakar Siddiq, tapi kenapa hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Bukhari dan Sahih Muslim, begitu pula kitab Sittah, hadis riwayat dari Abu Bakar tidak sebanyak hadis Abu Hurairah, tidak sebanyak riwayat hadis Imam Anas, tidak sebanyak hadis Sayyidah Aisyah dan lainnya. Padahal Sayyidah Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang ikut berjuang sejak awal sampai Rasulullah wafat. Salah satu alasan karena pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum penyebaran tentang hadis, artinya belum dibukukan ilmu hadis. Jadi sahabat masih pada hafal hadis langsung dari Nabi. Dibukukannya tentang ilmu hadis sejak banyaknya para sahabat yang gugur sampai di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimulailah pembukuan hadis atas perintah Imam Umar bin Abdul Aziz kepada Imam Zuhri supaya membukukan ilmu hadis. Imam Zuhri di tahun 125 Hijriah, berarti 25 tahun sebelum lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Nah, mulai dibukukan ilmu hadis sejak tahun 125. Terus diteliti dari sumber-sumbernya. Nah, Sayyidah Abu Bakar Siddiq sedangkan geus kabur wafat. Jadi sahabat-sahabat Nabi alladzina talaqaul hadis, mereka yang langsung talaki, yang langsung bertemu sekaligus menerima hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah hanya sahabat yang langsung menerima hadis Nabi? Sementara sahabat yang tidak menerima hadis Nabi pun banyak, seperti bayi-bayi yang hidup di zaman Nabi. Ia qayyid, tapi maksudnya takdid. Seperti summa sholatu wassalamu sarmada sampai di qayyid wa tala al-badrul muniru hiduja, qayyid tapi maksudnya takdid. Artinya bukan hanya sahabat Nabi yang menerima hadis saja, tetapi semua sahabat Nabi. Itu jadi maksudnya alladzina talaqal hadis sifat. Tapi bukan berarti yang mendapat rahmat hormat Allah hanya orang-orang sahabat Nabi yang menerima langsung hadis Nabi. Pertanyaannya, bagaimana dengan bayi yang hidup di zaman Nabi, tidak pernah mendengar Nabi, tidak pernah menerima Nabi, tapi hidup di zaman Nabi, seperti anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Muhammad, ataupun anaknya Siti Asma dengan suaminya Zubair bin Awam, dan para bocah-bocah anak-anak kecil, itu pun masuk kepada sahabat Nabi. Semoga mendapat rahmat dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alladzina talaqal hadis sifatun la maqmalah, langsung kan gitu, sifatun la maqmalah, artinya mutlak, qayyid tapi maksudnya takdid. Amma ba'du,